Hai Sobat Konter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Magdalena Mazida Uski. Di video kali ini aku mau ngebahas masih seputar konter, yaitu pembukuan aku agar modal tetap jalan dan tidak gesreh antara pemasukan dan pengeluaran. So just keep on watching. Sebelum kalian memasuki video selanjutnya, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen, dan nyalain notifikasi kalian biar nggak ketinggalan video-video dari aku. Karena banyak yang komen, gimana sih kak caranya kita menjaga modal. So aku mau bikin video tentang cara aku pembukuan, dimana ini sangat membantu aku buat menjaga modal aku dan menambahkan produk-produk yang ada di konter. Nah, di sini aku masih menggunakan buku manual atau buku yang bukan aplikasi ya teman-teman. Karena menurut aku kalau aplikasi itu harus pakai RAM banyak. Karena HP Android aku cuma RAM-nya 3, jadi aku khawatir dan was-was. Selain itu aku juga belum mempelajari bagaimana cara memakainya pakai aplikasi, jadi aku masih pakai yang manual ini. Aku beli ini di Lazada. Kalian bisa beli di link yang aku taruh description box di bawah ini. Dan ini menurut aku membantu aku buat menambah modal aku dan menambah kuantiti yang ada di konter ini. Jadi buat kalian yang merasa kok modal aku semakin susut dan makin sedikit juga dagangan kalian, jadi kalian harus memanajemen serapi mungkin antara pemasukan dan pengeluaran yang masuk dari konter. Sebagai info saja, aku dulunya itu buka konter dengan modal minim dan dagangan aku itu nggak sebanyak ini. Karena bertambahnya dagangan ini menurut aku karena jalannya manajemen yang baik, jadi aku memutuskan untuk share ke kalian yang mana membutuhkan bimbingan atau membutuhkan motivasi karena kalian masih memiliki modal yang dikit atau memiliki dagangan yang masih sedikit. Selama beberapa bulan terakhir ini aku pakai buku ini, aku merasa buku ini sangat membantu buat kita mengetahui per bulannya kita mendapat keuntungan bersih berapa, kita mendapat keuntungannya per hari berapa, kita bisa rata-rata berapa. Jadi ini sangat membantu banget dan aku bisa tahu bagaimana aku mengelola keuangan aku, yang mana aku bisa beli kebutuhan, mana aku yang bisa beli untuk keinginan. Jadi aku memutuskan untuk manajemen serapi mungkin dengan buku ini. Aku sudah memakai buku ini udah berkali-kali. Dulunya aku pakai buku yang biasa untuk buku yang batik, tapi aku garisi karena aku sekarang sudah males buat garis-garis sendiri. Jadi aku memutuskan untuk beli buku ini karena ini bukunya sangat mempermudah kita tanpa kita harus menggaris-garis. Buku ini udah ada garisan dan keterangannya. Oke, aku akan memperlihatkan ke kalian bagaimana transaksi aku di konter ini dan bagaimana aku bisa mengakulasi per bulan. Oke, ini buku aku dari bulan Februari ya. Jadi agak lebih jauh, transaksinya pun masih berbeda dari sekarang. Aku setiap ada transaksi seperti ini, aku tulis mana harga jual, mana harga beli, dan mana keuntungan. Yang mana di sini aku terterakan tanggal dan keterangan ini, keterangan apa aja yang dibeli sama customer. Terus harga jualnya aku tulis di sini, harga jual dari barangnya. Terus ini harga beli. Terus ini keuntungan. Jadi kita bisa mengalkulasikan ketika nanti tutup buku perharinya. Ini ya teman-teman. Ini aku pas Februari dapat 145. Mungkin kalau voucher seperti ini itu keuntungannya sedikit, tapi bagiku kalau paketan itu kan banyak banget orang yang butuh. Dan kalau semisal paketan itu habis, itu harus kita beli.
Jadi menurutku keuntungan ini walaupun sedikit tapi ajek buat pemasukannya. Untuk aksesoris yang menurutku menunjang transaksi itu seperti minyak, seperti juga power bank kayak gini, tapi kan jarang-jarang kita dapatnya. Dulu aku jualan rokok juga, tapi sekarang tidak, karena menurut aku modalnya banyak dan keuntungannya stay 1000 terus. Walaupun perputarannya cepat, tapi menurut aku enggak aja, daripada stuck di rokok, mending aku putarin di voucher, fokus ke voucher dan aksesoris aja. Jadi gini teman-teman, semisal ini tanggal berapa ini? Tanggal 15, aku kalkulasiin dari tanggal 1 sampai tanggal 15, aku jumlah semua keuntungan bersih aku taruh di pojokan sini. Terus semisal hari ini kita tambahkan lagi, jadi yang kemarin itu ditambahin lagi jadi segini gitu. Jadi nanti semisal kalau tutup buku, kalau tutup buku tanggal 30 atau 31, kita bisa mengetahui berapa aja yang kita dapat dalam 1 bulan. Nah, seperti ini. Biasanya aku kasih keterangan tutup buku berapa. Ini kan tanggal 28. Nah, ini pas Februari kan cuma tanggal 28 ya teman-teman. Jadi aku tulis semuanya. Aku dapat keuntungan bersih 4.100.000. Ya dibulatin aja 4.200.000 ya teman-teman. Jadi menurut aku counter itu sangat santai kerjanya, duduk manis, barang-barangnya juga nggak angkat jungjung. Jadi menurut aku sangat worth it banget buat ibu rumah tangga. Cuman kalau counter itu harus pandai-pandai sekali kita memanajemen keuangan gitu. Dan untuk informasi saja buat kalian para perempuan yang udah menikah dan memiliki anak, kalau semisal kalian pengen berpenghasilan, mending kalian buka usaha saja daripada kalian kerja di pabrik atau sebagai karyawan. Kalian menghabiskan waktu di karyawan dari pagi sampai sore, sedangkan anak kalian semisal keurus sama mbahnya, mungkin kalian lebih baik untuk membuka usaha, karena itu sangat available banget waktunya buat ibu rumah tangga. Menurut aku 4 juta itu banyak banget. Kalian bisa menyisihkan buat tabungan, kalian bisa membantu keuangan suami juga. Selama 1 bulan 4 juta itu UMR mana ya? UMR Jawa Baratan kan. Jadi semisal kalian pengen usaha, kalian juga harus memikirkan letaknya toko itu juga sangat mempengaruhi banget. Jadi aku menyarankan buat ibu-ibu, para ibu-ibu yang pengen produktif, kalian mending buat warung atau usaha. Di sisi lain kita dapat uang, bisa membantu perekonomian. Di sisi lain juga kita bisa ngurus anak, bisa ngurus suami. Aku biasanya pagi itu harus masak, harus beres. Jam 8 aku udah ngantar anak sekolah, pokoknya udah beres jam 8. Aku buka warung. Kalau semisal ada apa-apa tinggal tutup, karena rumah aku dekat di belakang ruko ini, jaraknya cuma 50 meteran aja. Jadi ya itu sangat worth it buat ibu rumah tangga seperti aku. Dan bagi kalian para sahabat counter yang counternya masih sepi atau counternya masih manajemennya buruk, kalian jangan pernah pantang menyerah, karena aku juga pernah melewati masa-masa di mana counter sepi, di mana manajemen aku buruk, di mana keuntungan gak stabil, di mana keuntungan dan pengeluaran itu lebih banyak pengeluaran. Intinya kalian belajar dari kesalahan dan jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Dan pesan aku buat usaha, lebih baik dari sedikit-sedikit, karena kalau aku itu tipe orang yang gak mau utang, karena aku udah pernah utang dan itu
itu di kepala itu cenut-cenut karena mikir cicilan. Mending kalian dari sedikit aja, modal kalian tabungan itu berapa, tuh buat usaha dikit-dikit, nanti mesti ada jalan keluarnya untuk menambah modal dan kuantiti konter. Oke, segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan nyalain notifikasi kalian biar gak ketinggalan video-video dari aku. Dah.